小孩的糖葫芦，你还要不要？你好好忍。我就扇了这狗一巴掌。一旦有人施救，那道暗在他体内打入一道暗劲。除非你若不给他治疗，他或许人就死了。哎呀，你根本避不开那股暗劲。等等，你点的都是死穴呀！耿师兄，回应。先生，严重啊！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, kita lanjutkan toha terkocak di channel ini yaitu Ying San Qian Tao atau Babang Wuzhou nih. Jadi di part hari ini kita semua bakal melihat si senior Kang Yong sekarang terkena racun. Tapi Wuzhou datang tepat waktu dan menyembuhkannya guys. Gimana cara dia menyembuhkannya dan kenapa si sang senior bisa terkena racun coba? Mari kita review buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Wuzhou menjelaskan kepada orang-orang provokator di sana kalau dia nggak bakal segan-segan menghabisi mereka. Soalnya mereka jelas-jelas datang hanya untuk memprovokasi, bukannya untuk mendapat nasihat. Tapi orang gitu masih nggak terima guys dan malah bertekad untuk menyebarkan berita ini kalau sekte Tao sebenarnya adalah sekumpulan orang kejam. Jelas membuat Wuzhou menjadi kesal. Dia maju memberikan mereka pelajaran guys. Dirinya sangat kesal sampai ada anjing yang mengonggom aja itu dia marah-marahi. Tapi sialnya sang anjing itu membawa pasukannya dan mengejar-ngejar Wuzhou. Roshui dan yang lainnya melihat itu pun jadi gak tega guys. Karena Wuzhou menanggung beban itu sendirian. Soalnya si Wuzhou membuat dirinya seolah-olah menjadi penjahat hanya demi melindungi sekte Tao. Alhasil para seniornya ini berencana membuat sebuah rencana bagus membantu Wuzhou dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, keesokan harinya kota Qi sangat ramai. Ada banyak sekali orang-orang yang berjualan berkumpul di tengah-tengah kota. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada beberapa orang pencuri yang mencuri barang-barang di kota ini. Yang ternyata itu adalah dua seniornya Wuzhou guys. Di kota ini mereka merusuh dan berusaha membuat dirinya dicap sebagai penjahat. Oh, jadi ini rencana yang kemarin nih. Tapi ternyata bukan cuma mereka berdua doang, ada juga si Roshui. Rencana seakan-akan jadi jahat ya guys. Tapi sayangnya orang-orang yang ada di kota itu bukannya menganggap mereka penjahat, malah menganggap mereka ini gila. Salah satu seniornya Wuzhou nggak terima dan memarahi orang-orang itu kembali. Tetapi malah membuat orang-orang di sana semakin yakin. Ini mah cuma kumpulan orang gila nih. Wuzhou yang diajak ke tengah-tengah kota pun bingung karena ternyata inilah alasan mereka membawanya ke sini. Roshui mengatakan dia dan para senior ini tidak terima kalau cuma Wuzhou sendirilah yang menanggung beban ini sendirian. Jadi mereka berniat membagi bebannya dengan menjadi penjahat juga. Si Wuzhou auto nggak setuju. 街就是为了给我看这个，脑子瓦特了。Namun mereka nggak peduli guys. Malahan mereka mikirnya Wuzhou nggak percaya kepada mereka ini dan menduga perbuatan ini semua cumalah main-main. Alhasil salah satu senior yang bernama Chen Chang'e melancarkan aksinya. Dia menghampiri tukang semangka dan menanyakan harga semangka itu dengan cara berteriak. Jadi kayak mau malak-malak gitu guys. Jelas si pedagang semangka menjelaskan kalau satu semangka itu harganya 10 yen. Dengan harga segitu mendapatkan semangka yang kualitasnya bagus. Dirinya sampai berani berjanji kalau semisal isinya tidak matang, maka dia membagikan semangka itu secara gratis.
Melihat sang pedagang yang tidak takut, Chen Chang'e pun mencoba mengancamnya menggunakan pedang. 咱开水果摊的，能卖你什么？报仇吗？你这瓜多少钱一斤？ Tetapi itu malah tidak sengaja memotong salah satu semangka yang ditawarkannya tadi. Dan isinya tidak matang guys. Ini mengartikan kalau sang penjaga semangka ini adalah pembohong. Chen Chang'e pun marah dan menegaskan dia akan membayar 9 yen untuk semangka ini. Sang pedagang yang sempat ketakutan malah jadi kesenangan guys. Menganggap Chang'e ini bodoh. Ya iyalah. Udah dikasih tahu bakal dikasih gratis kalau si misal tidak matang. Si Chang'e masih mau bayar nih 9 yen pula. Alhasil dia menjual semangka itu dengan 9 yen. Setelah itu Chen Chang'e kembali ke tempat Wuchou dan teman-temannya sambil membawa semangka mentah. Dia sangat yakin kalau dirinya sudah dianggap sebagai penjahat. 这位客官，少费用。卖，原价10万。 Wuchou yang di sana melihatnya capek guys. Ini kelakuan seniornya bodoh semua nih. Tapi gak lupa dia juga memakan semangka yang dia bawa. Dimakan-makan mentah jadi dibuang. Setelah itu Roshui dan salah satu seniornya melancarkan aksinya, yaitu dengan merusuh di kota. Tetapi seniornya malah dikejar oleh anjing dan Roshui mencari labu malah merasa bersalah sampai meminta maaf. Ya elah, emang gak cocok jadi orang jahat mereka ini mah. Setelah itu mereka bertiga yang senang menduga kalau Wuchou bakalan senang juga nih akan hasil kerja keras menjadi penjahat. Bersama-sama mereka bisa menanggung beban ini bersama. Tapi nyatanya Wuchou malah kelihatan malu menganggap mereka senior ini cumalah main-main. 等，抢小孩的糖葫芦，你还要不要？你好好养。我就扇了这狗一巴掌！ Tiba-tiba Sun Wei datang dengan sangat terburu-buru. Dia datang memberikan informasi senior Keng Yong terluka parah karena dipukuli. Di sisi lain, tepatnya di rumah sakit Keng Yong sedang diperiksa oleh seorang dokter. Di sini dokter itu murung dan yakin kalau senior Keng Yong sudah tidak ada harapan. Soalnya orang yang menyerang senior Keng Yong ini menaruh kekuatan kegelapan ke dalam tubuhnya guys. Jadi jika ada seseorang yang mencoba menyembuhkannya, maka pasti kekuatan itu bakal langsung menghancurkan tubuhnya dari dalam. Si dokter cuma bisa berharap ada seorang penyembuh ahli medis yang datang dan menyembuhkan Keng Yong. Karena kalau tidak, pasti nyawanya auto tercabut. 一旦有人施救，那道暗在他体内打入一道暗劲，除非有。 Dan akhirnya Wuchou pun datang. Dia pastikan kepada semua orang untuk tenang saja dan dirinya yakin Keng Yong bakal diselamatkan. Si dokter menduga Wuchou ini memiliki kemampuan medis. Tapi Wuchou menjelaskan dia itu cuma sedikit tahu guys. Membuat sang dokter berusaha menahan Wuchou agar jangan coba-coba nih. Asal coba sembuhin kalau semisal terjadi kesalahan, maka pasti nyawa senior Keng Yong gak bakal selamat. Teman-temannya gak percaya kepada Wuchou, menyarankan untuk meminta bantuan kepada ketua sekte Taumo. Wuchou gak peduli. Dia pastikan dirinya berniat menyembuhkan si senior Keng Yong. 你若不给他治疗，他或许人就死了。哎呀，根本避不开那股暗劲。 Sampai-sampai membuat senior Keng Yong sendiri ketakutan guys. Dia meminta Wuchou agar menunggu ketua Taumo saja. Tapi Wuchou tetap paksa nih. Dirinya segera mengeluarkan jarum-jarum penyembuh dan menusukkannya ke bagian-bagian tertentu. Sang dokter yang menyaksikannya khawatir. Bisa-bisa Wuchou menusuk ke titik lemahnya pula. Gak cuma sampai situ, dia juga menyentuh beberapa bagian tubuh senior Keng Yong dan membuat dirinya muntah darah. Tentu semua orang menyaksikannya semakin khawatir. Sang dokter semakin marah. Wuchou gak mau mendengarkan perkataannya.
Wuchou diam saja dan terlihat santai guys. Setelah itu senior Keng Yong malah merasa dirinya semakin membaik. Dia merasa darah yang dimuntahkan tadi itu merupakan racun yang ada di dalam tubuhnya. 等等，你点的都是死穴呀！ 耿师兄， Tentu membuat sang dokter terkejut, sempat tidak percaya. Dia memeriksa kembali tubuhnya senior Keng Yong dan dirinya dikejutkan lagi guys. Ternyata benar, Keng Yong disembuhkan dari penyakit racun. Dari situlah si dokter berlutut, meminta maaf kepada Wuchou. Dia pun memuja Wuchou dan menganggapnya sebagai guru besar nih. Ya, si Wuchou auto nggak nyaman. Apalagi dipuji-puji kayak gitu, auto nggak nyaman dia. Namun tiba-tiba si dokter mendapatkan pencerahan, membuat semua orang mengagumi Wuchou yang ternyata memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Roshui semakin berbunga-bunga melihat Wuchou dan penasaran. Sebenarnya berapa banyak kekuatan yang disembunyikan oleh pria satu ini. Nasib untung ada Wuchou yang bisa menyembunyikannya ya. Padahal senior Keng Yong sempat panik tuh, ketakutan dia. Ya takutlah salah sembuhin yang ada malah meninggal ya kan. 先生，严重啊！ Tetapi masalah apa selanjutnya? So kita masuk ke bagian review buat part 54 mendatang yang bakal rilis lagi di minggu depan. Yang ternyata benar kata Mimin guys. Wuchou penasaran siapakah yang sudah melukai si senior Keng Yong. Orang yang melukainya bernama Ji Yingli, berasal dari sekte Juntian. Yang ternyata orang itu datang memang untuk bertemu sama si Wuchou. Tetapi karena Wuchou tadi tidak ada dan dia sampai menghina sekte Tao, maka senior Keng Yong lah yang melawannya guys. Dan hasilnya ya seperti tadi, terkena racun. Ji Yingli bakal dibantai Wuchou nih kayaknya nih, hehehe. Kita tunggu lagi part 53, Wing San Qian Tao. Di hari biasa besok atau hari ini, tapi satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.